Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, bukan gue, saya Adrian. Balik lagi sama saya Adrian Maulana. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui tentang materi desain plat dan tulangan gedung CFPTI. Ini sedikit contoh buat desain tulangan gedung gitu ya, seperti itulah pokoknya ya. Nih nah, ini sudah bisa Excelnya, sudah ada sumber data, load, momen, desain, detail. Ini saya sudah bikin, dapat bukan saya bikin, saya dapat Excelnya. Ini yang pertama ada sumber rujukannya atau sumbernya. Ini untuk sumber-sumbernya ada Gideon, dasar, sarjana tulang, persatuan SKN Indonesia. Lalu ada autor, ini ada dari autor atau Gideon Kusuma, autor W.C atau .fis. Yang kedua ada PBI 1971. Terus ada juga tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung SNI 03 strip 1728 strip 1989. Oke, ini lanjut ke data. Ini data yang saya pakai untuk perencanaan platnya. Ini ada 3D nya. FT nya saya pakai 15, V nya 400. Pokoknya dapat 3 di load. Tebal platnya 120, selimut betonnya 20, lebar platnya itu ada 1000. Ini buat sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, buat selimut beton sendiri di sini kalau nggak salah ada ininya nih, ada contohnya, ada ketentuan. Ini ketentuannya di sini, nanti saya kirim Excelnya, nanti saya kirim di link deskripsi, bisa kalian ini bisa kalian baca. Ini ketentuan buat tebal minimum penutup beton pada tulangan terluar. Nah, ini ada saya contoh denah plat lantai. Lanjut ke load, bikinnya ke load. Nah, di sini kita akan ada dead load atau beban mati, live load atau beban hidupnya. Terus ada load combination, ini dari beban hidup dan beban matinya. Di sini saya jelaskan sedikit. Ini ada soft weight plat, beban mati platnya itu masukkan tebal platnya itu 0,12 meter dan 0,12 meter atau 12 itu berjenisnya 24. Ini berdasarkan dari sini, berdasarkan dari ini sumber tata cara perencanaan mendirikan ini. Itu hasil kita kalikan akhirnya menjadi segini. Hasilnya 20,88 kilo Newton meter persegi. Pasir itu jenisnya itu dapat dari ini 16. Tugas ini saya asumsikan segini 0,2 dengan berat jenisnya 22 kN. Itu tuh ya, ini berat jenis beton ya, berat beton 22 kilo. Hasilnya 0,66 kilo Newton meter persegi. Ini ada berat keramik, tebalnya 1 cm,
dan berat jenisnya pakai berat jenis beton 22. Ada berat MEP 0,25, ada berat berat plafon, ada ya, menggantung. Nah setelah itu ini dijumlahkan hasilnya itu 4,37 untuk dead load-nya atau beban matinya ini itu dijumlahkan dari sini ke kan menghasilkan hasilnya yang seperti ini 4,37. Ya untuk ini data-data yang ini nih saya dapat data-datanya dari internet ya teman-teman. Cukup di reload, kita masuk ke momen kali ya, ke momen. Nah, ini untuk perhitungan platnya ya, ini untuk plat 1 ini dari bisa kita lihat dari data di contoh yang ini. Ada ini nih buatan tadi. Nah, ini udah saya pindahkan ke sini. Ini panjangnya, ini bentuk pendeknya, ini panjang lebarnya gitu. Nah ini untuk panjang bentuk tuh kita sebut L-nya, panjang begininya. Kalau panjang pendeknya itu panjang pendek itu kita sebut LX. Berarti itu LX, Y. Oke. Jadi X itu horizontal, Y itu vertikal gitu. Biasa yang saya tahu gitu. Mohon maaf bila ada salah, mohon maaf gitu kalau salah. Kalau misalkan mau koreksi aja di kolom komentar ya guys ya aja. Setelah dibagi terus kita tahu nih kasusnya kan, kita cari nih di tabel ini nih kasus 3 nih. Oke, kita cari di sini kasus 3 1,9. Nah ini 5721111678. Nah ini nih 57211116 ya kan 78. Nah kita masukin nih ke sini nih. Dan untuk ini tuh kita dapat caranya dari sini. Nah ini lihat kan, ini udah saya masukin ke sini sama di sininya ya. Nih kita lihat ini di sini udah dimasukin ke sini. Setelah dimasukin semua yang dari sini, akhirnya kita bisa menghasilkan ini nih, dapat nih angka-angkanya nih untuk penjumlahan tadi dari kasus-kasus ini, tabel kasus ini jumlahkan dengan ini yang dapat dari tabel ini plat persegi tabel ini akhirnya menghasilkan ini teman-teman. Dan ini juga bisa sebenarnya buat jadi patokan di nanti atau berpatokan dengan ini gitu, bisa kasih tahu yang sana aja kali ya, bisa mungkin nggak tahu menyusul atau entah tidaknya. Tapi ini saya kasih tahu dari yang Excel aja dulu gitu. Nanti bisa kelihatan tuh kalau di sini bakal warna-warnanya ini X-nya berapa, Y-nya berapa, hasil yang bakal apa terjadi gitu. Momen yang terjadi di plat A ini mungkin bakal nanti nilainya akan sama atau
bisa ya, atau bisa mendekati dari angka-angka yang di sini gitu kalau di sub. Jadi ini tuh bisa jadi patokan ataupun sub matokin dari kesini gitu, bisa aja gitu kan. Tapi ini kan sesuai dengan ini ya, yang PPI 1971. Jadi kita matokin ini kan dari PPI. Jadi bisa jadi sampai aja gitu yang kesini aja, ikutin ini gitu. Kalau ini udah ya kan, dapat nih penghasilan jumlah ini nih, sama jumlah ini kita kita copy semua, kita copy ke desain. Tapi ini udah otomatis yang punya saya ini dapat dari teman saya ini. Nanti ke desain, lanjut kita masuk ke desain karena yang ini udah copy atau udah otomatis masuk ke desain yang punya saya. Nanti saya kasih Excel di kolom deskripsi. Nah, untuk data-data yang tadi itu udah otomatis masuk ke sini nih yang punya saya, ya kan? Nanti yang kalian lihat kan, ini ada data-data lain. Bisa kalian rubah-rubah, paling ini bisa kalian rubah nih, banyak nih. Arah atau tebal part, beton, dan segala macam yang lain. Tadi itu datanya udah masuk ke sini nih. Dan di sini ada banyak acuan saya di sini, diambil dari sumber-sumber itu. Kalau kalian mau berubah misalkan mau ini, itu ada acuannya juga nih, ada aturannya di sini. Kalian bisa lihat mana ya. Nah, nih gunakan dasar-dasar rencana batang tulang. Gunakan batang sedikit mungkin, yaitu gunakan jarak tulangan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diizinkan. Sebagai pergunaan jarak batang dalam kelipatan 25 mm. Ada perhitungan panjang batang yang umumnya digunakan mutu baja yang umum. Panjang batang di pasaran adalah 6, 9, dan 12. Dengan demikian, potongan sebesar 3, 4, dan 4,5 mudah didapat dari batang awal tanpa menghasilkan sisa potongan baja yang terbuang percuma. Pertahankan bentuk batang sesederhana mungkin agar dapat menghindari pekerjaan pembegokan baja yang sukar. Nah, kalau kalian merubah-rubah itu juga jangan lupa dengan aturan-aturan yang telah di ini gitu, di dasar-dasar perencanaan batang bertulang ini gitu. Ini ada tabel-tabel yang lainnya nih buat patokan-patokan kalian mengerjakan ini gitu, mengerjakan di si desain yang boleh masukin ke sini. Ini kayak saya kasih contoh, inilah part 1 aja, A1 ya kan. Kita baca lagi aja teman-teman gitu. Buat dari segi ekonomi itu sebaiknya peraturan praktis berikut diikuti untuk penulangan pelat. Batasi ukuran batang yang berdiameter berbeda sedapat mungkin, diameter berikut 68. Jadi diameter yang semakin kecil atau kecil sedikit gitu ya, 6 semakin kecil maka semakin bagus gitu kayaknya. Dan gunakan jaraknya tuh semaksimal mungkin gitu. Supaya lebih ekonomis dan supaya lebih aman gitu kayaknya sih kalau menurut saya gitu. Tapi ya lebih ekonomis ya seperti itu gitu. Oke, ini lanjut aja ya. Kita ini perkiraan arah X dan Y nya itu bisa pakai perkiraan aja, perkiraan arah X dan Y gitu. Nah, ini udah dari yang tadi ya kan, yang tadi kita perhitungkan MU per BD per kuadrat. Ini maksudnya apa? Jadi momen maksimum ini dibagi BD
dikali B dikali D pangkat 2 gitu. Lalu keluar hasil itu. Lalu kita akan mencari row. Ini row harusnya ada ininya nih, ada tanda ininya, nanti menyusul. Nah, si nilai yang ini itu kita cari di tabel yang mana nih, terus bentar. Di tabel yang ini nih, nilai yang ini nih juga udah dapat dari nilai tabel yang ini 700. Oh, ini salah saya nih. Untuk formula itu ya seperti inilah ya kan, buat formula, buat rumus-rumusnya gitu. Nah, ini buat integrasi seperti ini nanti Romin sama Romaxnya nih. Kalian juga harus baca dari patokan-patokan yang telah saya taruh di sini nih, sama teman-teman saya ditaruh sini. Oh ya, bentar ya. Nah, buat yang Romin kan kita tuh betul-betulnya dapat 100 ya. Itu ada aturannya di sini nih, untuk betul pelat yang 100 MPa. Nah, itu adalah 0,0018. Nah, dimasukin ke sini. Kan? Itu udah ada aturannya di sini. Kalian baca lagi aturannya di sini. Dan untuk romaknya ya kan, ini kita pakai yang 400, itu yang ini. Terus MPa-nya itu ada kita tuh 16. Nah, yang ini ya 0,0122. Itu kita dari ini kan, persentase tuh maksimum. Nah, ini pokoknya dari sinilah ya, contoh perhitungan ini ya, patokan saya gitu buat masukin data-data ke sininya nih. Ini kalau misalkan si ininya roknya tidak lebih besar, atau ya itulah, tidak lebih besar dari ROM atau Romax, oke. Kalau misalkan itu biasanya nanti akan ada muncul kata ini bukan sudah diformulkan, nanti kalian tinggal rubah-rubah aja lah sesuai data-data yang kalian punya gitu ya. Yang sedikit lagi itu adalah AS-nya. Ini saya akan menjelaskan sedikit lah buat perhitungan AS. AS itu dapat dari mana? AS itu dapat dari mana coba? Nah, dapat dari ini kan? AS itu dapat dari lebar plat dikali DX dikali ini nih 16, mana 16 kan? Ini untuk mengulik yang tadi itu, ketika roknya lebih besar dari Romin atau lebih besar dari Romax gitu loh. Pokoknya sudah diformulakan di sini tuh. Ini kalau misalkan itu nanti kalau misalkan dari Romax atau ini, pokoknya sudah diformulakan lah di sini nih, pokoknya itulah ya. Susah menjelaskannya, saya paham tapi saya susah menjelaskannya nih. Aduh, gimana ya penyampaian ya. Nah, yang harus diperhatikan tuh adalah tulangan-tulangan kayak MLX, ML ini kan beda nih kan, arah ininya nih, apa sih namanya, arahnya gitu kan. Kita harus perhatikan gitu loh tulangan ini gitu, karena mereka kan beda arahnya. Oke, ini X, kode X kan. Kalau ini
kemarin ini salah nih, kemarin tuh ini di sini nih, harusnya ke DY. Oke, sama kalian tuh diperiksa lagi nih. Ini DX, ini udah DY, udah benar. Oke, ini udah aman lah. Pokoknya ini kalian bisa pakai data-data ini. Nah di sini tuh kita pengennya si AS yang ini tuh lebih besar daripada AS yang ini gitu loh. Yang tadi diperhitungkanku pengennya lebih besar daripada AS yang diperlukan gitu. Karena takutnya nanti ada kegagalan gitu dalam pelatihan, takut pelatihan meledak gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Nah, kayak gitulah. Sama ini coba misalkan jadi berapa ya, 125. Ini pokoknya dinaikinnya tuh 25 kelipatan 25 lah gitu, 25, 50, 175, 100, 125, pokoknya gitulah. Nah, coba ini not oke kan, itu yang lebih cocok tuh berarti ini 100 ya kan, itu bisa 50 misalkan, bisa gak tuh, ada salah. Oke, yang penting ini tidak bisa lebih besar dari yang sebelumnya, makanya itu pengennya lebih besar dari yang sebelumnya gitu. Begitulah. Saya bingung ngomong mana. Ini cocok tuh 100 kan. 100. Nah, ini udah oke semuanya. Ini cocok berarti ini semuanya ya kan. Nah, tapi untuk ini tuh minimumnya tuh 50 kalau nggak salah tuh. Coba dilihat ya. Gimana ya. Nah nih, untuk minimumnya 50 buat kasus yang ini. Nah ini udah cocok itu 100 karena ada itu, ada ekonomis dan segala macam gitu loh, udah tentukan gitu. Kalau sudah oke ya kita lanjut aja kali ke detail ya. Detail aja nih, kita lanjut ke detail nih. Kalau buat di detail ini kita hanya cukup masukkan kasusnya, sama kita masukkan bentang terpendek dan bentang terpanjang atau X dan area-nya. Nih, ini. Kita bisa masukkan ke sini, gitu kan? Kita di sini tuh bisa lihat dari arah A1 tuh yang X-nya itu. Kita bisa lihat tadi momen. Nggak, sebentar. Mana sih ada nama X 3,6. X 3 sama berapa tadi, 6,9 ya. Nah udah nih, nah ini kan, nah ini buat yang A1 nih, yang dari momen tadi nih. Nah di kasus 3 kan, di si A1 nih, ini terletak bebas nih yang merah, sama ini terjepit nih yang A1 nih. Paling itu yang harus diganti buat di detailnya nih. Diganti dulu nih. Salah. Oke, salah, ini saya mau masukin. Kayak ini ya, begini paling yang harus diganti di kasus 3 kan, seperti ini gitu.
kalian masukin aja nih dari desain sini nih, mana nih. Ini kan masukin aja sama kalian di sini. Nah, udah selesai nih. Buat part satu udah apa nih, sudah selesai gitu, udah nongol nih dari plat-platnya nih. Sini udah nongol dari plat-platnya kan, udah nongol dari plat-platnya. Ini Excelnya dari teman saya dapat dari teman saya nih, dan Excel ternyata nih dari dosen saya untuk dari Pak Parmono. Terima kasih buat Pak Parmono, dan untuk teman saya Aryo udah ngasih ininya nih, apa Excel ininya nih, sangat membantu buat saya mengerjakan tugas-tugas juga nih. Makasih nih. Pokoknya kalian dapetin lah nanti nilai-nilai ini nih, pokoknya dapat dari nilai si desain. Cari tahu lah sama kalian sendiri nih, nanti Excel saya kirim di deskripsi. Kan cukup sekian gitu ya dari saya ya. Mohon maaf nih bila ada salah-salah kata dan penyampaiannya kurang baik, karena saya juga masih belajar, saya masih bingung juga. Tapi ini saya menyampaikan sesuai apa yang saya pahamin lah. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Aldrian Maulana pamit undur diri. Terima kasih.